Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik pada video ini, yaitu uang datang meski tiduran gara-gara baca istighfar. Sekarang giliran Anda. Sahabat Taman Surga, ikuti kisah menariknya pada kesempatan video ini. Tonton dan dengarkan video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita lanjut, silakan sahabat Taman Surga yang baru saja bertemu dengan kami, kemudian ingin menyambung silaturahmi dengan kami, silahkan tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini. Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering, supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update. Dan kabar baiknya, yang namanya subscribe ini gratis dan tidak dipungut biaya. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantu juga share video ini kepada sanak keluarga yang butuh info ini. Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka dan juga mengalirkan pahala jariah bagi Anda. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, uang datang meski tiduran. Jadi meskipun Anda tidur-tidur saja begitu ya, tiduran begitu ya. Tidak tidur ini ya, ini tiduran. Gara-gara baca istighfar. Nah, kalau sudah ada yang mengalami, maka sekarang giliran Anda. Siapa ini sahabat Taman Surga yang pengen sambil tiduran, uangnya datang, rizkinya datang, diantar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pak Nafis, ini judulnya kok aneh bin ajaib, apakah benar? Nah, supaya Anda tidak penasaran, supaya Anda bisa memahami dengan jelas, maka ikuti video ini dari awal sampai akhir. Jadi ceritanya begini. Pada zaman dahulu kala, ini kisah nyata ya. Pada zaman dahulu kala ada seorang guru dan seorang murid yang memiliki hubungan keakraban yang luar biasa. Jadi zaman dulu itu keakraban antara guru sama murid luar biasa. Dan yang namanya guru dan murid beda pendapat itu adalah hal yang biasa, begitu ya. Tidak sampai menimbulkan hal-hal yang bagaimana-bagaimana.
Jadi ceritanya pada waktu itu ada seorang imam besar yang namanya Imam Malik begitu ya. Imam Malik ini memiliki murid. Muridnya namanya Imam Syafi'i. Kemudian pada suatu waktu beliau berdua bertemu kemudian berdiskusi mengenai masalah rizki. Sehingga disampaikan keduanya memiliki argumen yang ada dasarnya begitu ya, yang dalilnya juga jelas semua. Tetapi Imam Malik ini berpendapat bahwa yang namanya rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menjemputnya tidak perlu melakukan apa-apa, cukup tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti rizki itu akan diantar sendiri. Tetapi muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan rizki, maka kita harus ada usahanya begitu. Masa kalah sama yang namanya burung? Burung itu terbang ketika pagi hari, kemudian pulang ketika petang, perutnya kenyang kan begitu. Masa manusia nggak mau berusaha kan gitu. Nah, perdebatan sengit itu pun belum ada titik temunya, kemudian mereka berpisah begitu ya. Imam Syafi'i pamitan gitu intinya ya. Tapi tidak marahan ya, hanya perdebatannya tadi belum ada titik temunya. Nah, kemudian di tengah perjalanan Imam Syafi'i ini lewat di sebuah kebun. Kebetulan di situ kebunnya sedang panen buah-buahan ya. Anggur atau apa waktu itu ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i membantu orang ini untuk manen kebun, manen buah-buahan tadi. Sehingga dia setelah selesai diberikan hadiah berupa anggur oleh orang tadi. Kemudian dengan bahagia dan bangganya, Imam Syafi'i ini di dalam pikirannya kan berpikir ini dia jawabannya. Kalau yang namanya kita mau dapat rezeki itu kita harus usaha dulu. Termasuk ini usahanya membantu orang metikin panenan, kemudian dapat rezeki berupa anggur. Kemudian dia karena senang sekali dia datang menjumpai gurunya lagi, kemudian dia membawakan oleh-oleh tadi dan dia bercerita kepada gurunya Imam Malik. Guru, hari ini saya telah bekerja, artinya melakukan sesuatu, membantu orang yang sedang panen, dan alhamdulillah saya diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anggur yang enak ini, yang manis ini. Termasuk gurunya pun akhirnya ngicipi begitu ya. Kemudian gurunya tertawa, bukan tertawa ya, tersenyum manis begitu ya, dan berkata kepada Imam Syafi'i, apa yang aku yakini juga terjadi. Tidak perlu aku bekerja, tidak perlu aku melakukan sesuatu, cukup aku diam di sini, engkau datang membawakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anggur ini. Kemudian keduanya saling tertawa kecil, kemudian ibaratnya langsung lumer begitu ya, perdebatan itu langsung selesai. Intinya gimana? Yang satu Imam Syafi'i ini, kalau kita dicontohkan di sini, kita bekerja dulu kemudian dapat rezeki. Tetapi ada orang-orang khusus, orang-orang tertentu, dan di waktu-waktu tertentu kita nggak usah bekerja, cukup santai-santai di rumah, tapi rezekinya datang. Nah, dalam pokok bahasan ini yang kita bahas adalah mengenai orang yang meski nyantai-nyantai, meski tiduran, tetapi didatangi rezeki gara-gara membaca istighfar. Apakah ada dalilnya Pak Nafis? Ada sahabat, ada di Al-Quran surat Nuh ayatnya ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum mitrara wa yumtidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini sahabat jawabannya.
Allah ini berfirman bahwa kita ini diminta untuk mohon ampun. Kita diminta untuk istighfar. Karena Allah ini maha pengampun. Barang siapa yang minta ampun pasti akan diampuni. Bahkan tidak hanya itu, barang siapa yang istighfar, barang siapa yang minta ampun pada Allah, maka akan dikirimi hujan yang lebat. Akan dibanyakkan hartanya, rizkinya. Akan dibanyakkan anak-anaknya. Dan akan diadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Artinya rizki akan dicukupi sama Allah, sahabat taman surga. Oleh karena itu mari kita perbanyak membaca istighfar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat al-amin begitu ya, yang jujur dapat dipercaya, dalam satu hari istighfarnya 70 atau 100 kali. Lalu gimana dengan kita manusia, tempatnya salah, tempatnya khilaf? Ayo perbanyak membaca istighfar. Jangan hanya 100 kali saja sahabat. Kalau bisa setidaknya minimal istighfar 1000 kali. Praktekkan saja sahabat, jangan usah banyak tanya ya. Tapi praktekkan saja, insya Allah nanti Anda akan merasakan sendiri manfaatnya. Karena yang kebanyakan tanya, yang kebanyakan apa iya, itu malah tidak pernah praktek dan akhirnya tidak mendapatkan manfaatnya. Ayo semangat ya dalam beristighfar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.